saya ingin mencoba memulai banyak mengupas ke depannya, termasuk hal-hal yang bersifat geopolitik. Kita mulai dari Indonesia. Rekan sekalian, apa yang saya sampaikan ini insya Allah sangat memperkuat dari hadis yang ada tentang geopolitik. Kita ingat 5 tahun yang lalu Republik Indonesia sudah mulai membahas tentang pemindahan ibu kotanya ke IKN. Ini tentu bagi saya, bagi orang yang paham dengan mimpi Muhammad Qasim, ini sebuah kejutan, surprise. Tentu kejutan yang membahagiakan, karena berarti kepindahan ibu kota Republik Indonesia ke Kalimantan sesungguhnya tanpa disadari oleh kita, ini mendukung, membenarkan apa yang Muhammad Qasim sampaikan dalam mimpinya. Rekan sekalian, mungkin rekan-rekan tidak menyadari bahwa kepindahan ibu kota Republik Indonesia, coba lihat, perhatikan, itu menyatukan ketiga negara yang akan bergabung menjadi wilayah atau pasukan Imam Mahdi. Perhatikan Pulau Kalimantan. Di situ ada Malaysia, ada Brunei, dan tentu Republik Indonesia. Sehingga disadari atau tidak disadari, apa yang ada dalam mimpi Muhammad Qasim, bagian dari Mubasyirat, jelas kepindahan ibu kota Republik Indonesia adalah persiapan yang tentu dibuat oleh skenario oleh Allah dengan menggerakkan semua pihak di dalam rangka menyatukan ketiga negara tersebut menjadi bagian dari Nusantara, di mana ketiga negara itu sudah kita ketahui akan bersama-sama bergabung menjadi bagian dari pasukan koalisi Pakistan untuk membebaskan Jazirah Arab. Saya kira mungkin dari sekian banyak orang yang paling bahagia, paling gembira ketika pemerintah Republik Indonesia saat ini memutuskan untuk pindah ke Kalimantan. Saya langsung teringat bahwa ini adalah bagian dari skenario Allah, dan untuk menunjukkan kebenaran bahwa mimpi Muhammad Qasim benar. Karena jangan lupa, semua takdir Allah melalui Mubasyirat itu tentu bisa kita lihat dari berbagai persiapan yang ada. Jadi tidak ujug-ujug kebenaran mimpi Muhammad Qasim itu seolah-olah tiba-tiba saja terlaksana, tetapi didahului dengan berbagai langkah-langkah yang bisa kita lihat saat ini. Jadi itu yang pertama, ya. Jangan lupa, saya melihat hal yang kedua adalah ibu kota Republik Indonesia ada di Kalimantan, maka sebetulnya itu membuat tameng pertahanan militer yang terbaik. Karena jangan lupa bahwa pada saat perang, ibu kota itu sangat amat penting dalam sebuah strategi mempertahankan diri. Sebab kalau ibu kota lumpuh, itu sama dengan lumpuh seluruh negara. Sehingga apa yang terjadi, jika ibu kota ada di Jakarta, maka sangat dekat dengan Singapura. Rekan-rekan tahu, persenjataan, pesawat, dan sebagainya Singapura jauh lebih banyak, lebih canggih daripada Indonesia. Itu.
mereka sudah punya pesawat siluman, sedangkan Indonesia belum punya. Jadi Indonesia akan sangat mudah dikuasai ya, kalau ibu kota ada di Jakarta. Makanya pernah saya mendengar pernyataan Pak Prabowo atau saya lupa siapa itu. Kalau Indonesia perang saat ini, maka cukup dilumpuhkan hanya dalam waktu 1 minggu. Nah, jika tentunya kaitan dengan ibu kota. Tapi kalau ada di Kalimantan, maka itu adalah satu pertahanan yang luar biasa karena berada di tengah-tengah Republik Indonesia ini. Apalagi di sisi utara itu harus melalui Malaysia dan Brunei. Itu luar biasa, pertahanan yang luar biasa. Silahkan rekan-rekan lihat peta itu. Itu yang kedua, ya, kaitan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, ketika saya mendengar keputusan Republik Indonesia akan berusaha untuk mengambil alih lahan-lahan potensi bumi, harta karun Republik Indonesia yang begitu melimpah. Contohlah, katakanlah Freeport dan beberapa tambang yang dimiliki oleh Amerika Serikat diambil alih oleh pemerintah Indonesia menjadi mayoritas sahamnya. Itu pun saya kaget bahwa insya Allah ini sesuai dengan persiapan menyambut takdir Indonesia adalah perbendaharaan di akhir zaman itu. Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya sangat jelas bahwa akan ada di wilayah timur perbendaharaan merah putih ya, dan itu saya yakin adalah Indonesia. Merah putih adalah lambang bendera Republik Indonesia, dan perbendaharaan adalah merupakan persiapan di dalam rangka apapun pergerakan ke depan, termasuk baik nanti itu perang, baik itu untuk memakmurkan rakyat, karena bagaimanapun juga perang dan memakmurkan rakyat memerlukan harta, memerlukan aset, memerlukan kekayaan yang melimpah. Dan hanya di Republik Indonesia lah limpahan harta karun yang begitu besar masih ada dalam bumi Republik Indonesia itu, baik termasuk untuk bahan-bahan persenjataan, baik termasuk untuk teknologi-teknologi masa kini, dan juga hasil bumi yang sangat melimpah. Rekan sekalian, dengan pengambilan alihan kekayaan dikelola dengan mayoritas sahamnya oleh Republik Indonesia, bukan oleh orang asing, orang barat ya. Hasil tambang itu berarti ini artinya pengendalian keputusan tentang pengelolaan kekayaan mulai pelan-pelan akan diambil alih oleh Republik Indonesia, sehingga bukan lagi menjadi perbendaharaan negara-negara barat, tetapi benar-benar perbendaharaan Republik Indonesia. Nah, inilah satu poin yang berikutnya mengapa saya sangat berbahagia sekali bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ini sesungguhnya tanpa disadari oleh banyak pihak menuju kepada kebenaran hadis dari perbendaharaan di akhir zaman, yaitu merah dan putih. Insya Allah perbendaharaan Al-Mahdi nanti lokasinya ada di Republik Indonesia, yaitu kekayaan yang melimpah di dalam rangka mempersiapkan, mensejahterakan seluruh negara atau wilayah yang dikuasai oleh Al-Mahdi nanti. Jangan lupa Timur Tengah nanti itu akan menjadi
negara-negara yang berantakan, yang hancur lebur, yang miskin jatuh miskin karena perang di dalam konteks perang Malhamah Kubro yang tidak lama lagi terjadi. Perang akan menguras minyak, perang akan menguras kekayaan, perang akan menguras segalanya, termasuk SDM-nya. Maka semua kekayaan, semua harta karun nanti adanya di dunia bagian timur, dan termasuk yang utama adalah di Indonesia. Saya kira ini alah geopolitik pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya tanpa disadari sudah menunjukkan kebenaran sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu poin ketiga tadi adalah perbendaharaan bagi umat Islam di akhir zaman. Itu yang poin yang berikutnya. Kemudian kita lihat berbagai persiapan lainnya yang bisa kita perhatikan. Saya sebutnya juga ini bagian dari hal yang mengejutkan saya ketika pemerintahan saat ini mempersiapkan kekuatan militer yang menurut saya terbaik dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Kemandirian perlengkapan militer sendiri ya, menuju kepada arah yang menurut saya ini sebuah isyarat bahwa kekuatan militer Indonesia dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan akan jadi kekuatan militer besar. Kenapa? Karena jangan lupa negara Barat, NATO, kemudian juga Rusia dan yang lainnya akan mulai berperang. Kelihatannya mungkin insya Allah akhir tahun ini ya, atau pertengahan atau tahun ini. Itu kan menguras perlengkapan militer yang ada. Sementara Indonesia, Malaysia, Brunei dan Pakistan juga negara-negara yang ngeblok kepada Al-Mahdi, itu mereka justru tidak terlibat dalam peperangan, ya, sehingga Indonesia terus membangun angkatan bersenjatanya, sementara negara lain terlibat dalam banyak peperangan. Nah, ini pun menjadi satu hal yang sangat logis. Indonesia akan menjadi kekuatan militer yang luar biasa. Kenapa? Karena tandanya yang terpenting adalah sudah mulai bisa membangun sendiri. Itu poin terpenting. Jadi, kalau saya melihat Indonesia tidak ada berusaha untuk mandiri, maka itu mengkhawatirkan saya. Tidak sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim. Tetapi karena Indonesia sedang berusaha mandiri dalam militer, baik pembuatan kapal selam, Indonesia sudah mampu mandiri, kerjasama dengan Korea, dan sekarang sudah mulai kerjasama dengan negara-negara lain membuat lokasinya ada di Indonesia dengan teknologi-teknologi dari mereka. Indonesia sudah membuat pesawat sudah lama, tinggal sekarang sedang dirintis untuk bisa membuat pesawat terbang sendiri. Kemudian Indonesia juga sudah lama membuat persenjataan artileri dan sebagainya, ya. Dan sekarang saya meneliti, mencermati, Indonesia juga sudah mampu membuat roket sendiri dengan teknologi yang canggih. Perhatikan, sekali lagi Indonesia sudah bisa membuat roket sendiri, sehingga insya Allah ini bagian dari peluru kendali, peluru yang memang diperlukan di dalam konteks perang canggih nanti. Jadi semua arah persiapan pemerintah saat ini tanpa disadari membenarkan mimpi Muhammad Qasim bahwa Indonesia akan bergabung dengan Pakistan, membebaskan Jazirah Arab nantinya. Nah, saya kira demikian
apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ini bagian dari informasi penting, informasi yang semakin membenarkan mimpi Muhammad Qasim, dan demikian juga membenarkan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, bahwa kebangkitan akan muncul dari arah timur. Dan insya Allah itulah dimulai dari Indonesia, Malaysia, Brunei, dan juga Pakistan. Bahkan saya mencoba meneliti, mengkaji ulang. Sesungguhnya daerah bebas syirik justru akan dimulai dari Indonesia. Dan insya Allah sekarang dari titik kecil cahaya sudah mulai muncul, yaitu dari tempat ujelahnya Majelis Gajah. Sudah mulai kita buat di wilayah di seluruh dunia, walaupun setitik kecil cahaya insya Allah sudah mulai muncul dari tanah Ujelah sebagai wilayah bebas syirik, dan insya Allah akan ditularkan ke wilayah-wilayah yang lebih besar. Jadi Indonesia merupakan satu negara yang sudah diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai satu bagian dari kebangkitan Islam dari wilayah timur. Tidak mungkin ada bangkit kalau tidak bebas dari syirik, perilaku syirik. Maka Indonesia akan mempelopori sebagai wilayah bebas syirik, dan bantuan dari Allah akan turun setelah bebas syirik itu terwujud. Insya Allah dimulai dari titik di mana Majelis Gajah membuat wilayah bebas syirik, yaitu tanah Ujelah.